Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majlis yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita, kajian kitab Bulughul Maram yang sudah libur lebih kurang 2 bulan. Malam hari ini kita memasuki bab yang terakhir dari kitab Bulughul Maram, dari kitabul Jami' dan dari kitab Bulughul Maram, bab az-zikir wa du'a. Di dalam kitab-kitab Bulughul Maram, bab az-zikir wa du'a itu disebutkan satu bab. Di dalam beberapa syarah, pensyarah membaginya menjadi 2 bab, bab az-zikir kemudian bab ad-du'a. Bab az-zikir kalau di dalam kitab Tawdihul Ahkam itu sudah kita baca semua hadis-hadisnya pada majlis-majlis sebelum ini, kajian-kajian kita sebelum ini. Nah, malam hari ini kita membaca hadis-hadis yang terdapat di dalam bab ad-du'a di dalam kitab Al-Jami' dari kitab Bulughul Maram, bab ad-du'a. Hadis nomor 1354 ini di dalam kitab Tawdihul Ahkam. Sedangkan di dalam kitab Bulughul Maram, kitab matannya saja yang tidak ada syarahnya, yang ditahqiq oleh Az-Zuhairi, ini hadisnya hadis nomor 1562. Karena pentahqiq kitab ini atau penulis ulang, beliau ini memberikan penomoran untuk setiap, walaupun hanya potongan hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar, tapi tetap beliau berikan nomor. Sedangkan di dalam syarah Tawdihul Ahkam, kalau hanya potongan hadis, beliau tidak berikan nomor. Beliau masukkan lanjutan dari hadis sebelumnya. Nah, jadi itu penyebab kenapa ada perbedaan dalam penomorannya. Baik, kita baca hadisnya. Wa anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhuma, dan dari Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu, anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-du'a huwa al-ibadah. Rawahul arba'ah wa sahahahu at-Tirmidzi. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inna ad-du'a, sesungguhnya doa itu, huwal ibadah, adalah ibadah. Sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-arba'ah. Maksud al-arba'ah yaitu oleh imam yang menulis kitab Sunan Arba'ah,
Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam An-Nasa'i. Sunan arba'ah. Wa sahahahu At-Tirmidzi. Dan Imam At-Tirmidzi mensahihkan hadis ini. Lalu kata Ibnu Hajar rahimahullah taala melanjutkan hadis ini, kata walahu min hadithi Anas. Nah, di sini pensyarah tidak membuatkan ini nomor khusus. Sedangkan di dalam terbitan yang lain, pentahqiq, yaitu ulama yang meriksa manuskrip kuno lalu menulis ulang, membuatkan ini hadis dengan nomor tersendiri. Maka ini perbedaan, kenapa berbeda-beda penomorannya. Walahu min hadithi Anas radhiyallahu anhu marfu'an bilafzin ad-du'a'u mukhul ibadah. Dan hadis miliknya, yaitu milik Imam At-Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Anas radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan secara marfu', yaitu diangkat, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah mukh secara bahasa artinya inti dari sesuatu, atau juga otak. Kalau di kepala sering disebutkan dengan mukh, otak itu. Nah, kalau orang Arab kadang marah, anta ma fi mukh, kamu tak punya otak. Mukh dalam hadis ini maknanya tidak otak tapi inti. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Pokok atau inti adalah doa. Tapi hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama. Hadis ini dilemahkan oleh sebagian ulama, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga. Walahu, lalu Al-Imam Ibnu Hajar kembali membawakan potongan hadis yang lain. Dan di sini tidak disebutkan penomoran, padahal kalau dibuatkan penomoran khusus sudah ada 3 hadis ini. Walahu min hadis Abi Hurairah. Dan hadis miliknya juga, itu milik Imam Tirmidzi, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu rafa'ahu, beliau memarfu'kannya, menyandarkannya kepada Nabi. Laisa syai'un aqrama 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia, tidak ada yang lebih mulia bagi Allah itu minad du'a, dibandingkan doa. Ini hadis yang menunjukkan keutamaan yang luar biasa pada doa tersebut. Tapi hadis ini juga diperselisih oleh para ulama, sebagian melemahkannya dan sebagian mensahihkannya. Wasahahu, kalau Imam Hajar mengatakan di sini wasahahu Ibnu Hibban, dan mensahihkan Imam Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Imam Al-Hakimnya. Ini 3 hadis di dalam kitab, salah satu syarah Bulughul Maram, yaitu kitab Tauhidul Ahkam karangan Syekh Abdullah Al-Bassam. Beliau membawakan dalam satu penomoran hadis. Apa saja pelajaran yang bisa diambil dari 3 potongan hadis ini? Yang pertama, dari lafaz hadis yang pertama tadi, lafaz hadis yang pertama, ad-du'a'u wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam lafaz ini asbata anna doa Allah Ta'ala huwa aslu ibadatihi allati ta'abbadallahu biha khalquhu. Dalam lafaz ini Rasulullah menetapkan bahwasanya berdoa kepada Allah itu adalah pokok dari ibadah. Jadi apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, kalau berdasarkan perkataan ini, maka intinya adalah doa, yang dengan hal tersebut manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum min ajliha. Dan karena tujuan itu pula lah, yaitu karena tujuan ibadah tadi pula lah Allah menciptakan manusia. Apa dalilnya? Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dalil yang saya rasa hampir semuanya hafal, ini sering didengar. Surah Az-Zariyat, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia
melainkan agar mereka beribadah kepada Aku. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah, dan inti dari ibadah itu adalah doa. Doa adalah inti dari ibadah. Ini dari lafaz yang pertama tadi. Wa amal lafz tsani, adapun dari lafaz yang kedua, hadis yang kedua juga riwayat At-Tirmidzi, di mana dalam hadis tersebut dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Apa makna dan kandungannya? Fa asbata anna khalisal ibadati wa ruhaha huwa du'aullah ta'ala. Di dalam lafaz tersebut Rasulullah menetapkan bahwasanya inti dari ibadah dan ruhnya, kalimat ruh yaitu sesuatu yang menghidupkannya, yang menggerakkannya, huwa doa Allah, yaitu doa Allah atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lianna fiha imtithalu amrih, karena dalam berdoa, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, pada hakikatnya itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang merintahkan hamba-hambanya agar berdoa kepada Allah. Bukankah Allah yang mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, Allah perintahkan. Maka ketika seorang hamba berdoa kepada Allah, pada hakikatnya dia telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma qauluhu, adapun di hadis yang berikutnya, ini pelajaran yang kedua. Hadis yang berikutnya atau lafaz yang berikutnya, yang mengatakan laisa syai'un akrama Allahi minad du'a, tidak ada sesuatu yang paling mulia melainkan doa. Faqad jaa, kata penulis kitab Tawdul Ahkam, faqad jaa fi hadzal ma'na, sungguh telah datang berkenaan dengan makna yang mulia ini, nususun katsirah, dalil-dalil yang banyak, baik dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, tadi kata Rasulullah, laisa syai'un akrama inallahi minad du'a, tidak ada sesuatu yang paling mulia atas Allah dibandingkan doa. Lalu kata penulis, berkenaan dengan makna ini banyak dalil yang menunjukkan kepada ini, menunjukkan bahwa doa itu sesuatu yang paling mulia. Di antaranya beliau bawakan beberapa dalil dari Al-Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat 60. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berfirman Tuhan, telah berfirman Rabbmu, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Kemudian dalil yang lainnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, dan jika hambaku bertanya kepadamu tentangku, wa idza sa'alaka, dan jika bertanya kepada hambaku tentangku, kata Allah, fa inni qarib, maka jawablah, sesungguhnya aku ini dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya pasti akan menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Ini janji Allah. Nah, di sini ada kalimat fa inni qarib. Qarib di sini bukan maknanya dekat, bukan dekat zat. Qarib, dekatnya Allah itu bukan dekatnya zat, tapi dekatnya ilmu Allah, pengetahuan Allah, pertolongan Allah, dekatnya ma'rifatullah bi khalqi. Allah itu mengetahui semua yang ada pada makhluknya, sehingga seolah dia itu dekat, padahal dia tidak dekat secara zat, tapi melebihi seorang yang dekat. Kalau manusia dengan manusia,
dua orang dekat, tetap saja ada yang tidak diketahuinya oleh tentang saudaranya. Tapi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi apa yang ada pada makhluknya tersebut, sehingga dikatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Allah juga berfirman di dalam surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Nah, ini tiga firman Allah Ta'ala dibawakan oleh penulis sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itulah sesuatu yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil-dalil dari hadis yang dibawakan oleh penulis dalam kitabnya ini, yang pertama beliau sebutkan wajah ibnu sunani Abi Daud, dan telah datang hadis dalam sunan Abi Daud disebutkan nomor hadis nomor 1488, wa Tirmidzi, dan juga dalam Sunan At-Tirmidzi hadis nomor 3556, wa Ibnu Majah, dan juga Sunan Ibnu Majah hadis nomor 3865 min hadis Salman Al-Farisi, dari hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha ta'ala yastahi ay yabsutal abdu ilaihi yadayhi. Nah, ini hadis ini di sini Rasulullah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala malu terhadap apa? Malu jika hambanya membentangkan atau menjulurkan kedua tangannya ketika berdoa, yas'aluhu fihima, dan meminta kepada Allah, menengadahkan tangannya kepada Allah dan meminta. Allah malunya bagaimana? Fayarudduhuma khaibatain. Allah malu kalau menolak kedua tangan hamba tersebut tanpa Allah kabulkan doanya. Tapi ingat, mungkin ada keluhan-keluhan, atau ada sebagian orang mengatakan, tapi buktinya banyak juga orang berdoa yang tidak dikabulkan. Ini pembahasannya lain lagi, karena doa itu ada syarat-syarat dikabulkannya doa. Sudah ada penghalang-penghalang doa, ada adab-adab berdoa, ada waktu-waktu yang mustajab. Ini perkara-perkara yang juga perlu diperhatikan ketika berdoa. Tapi hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah itu begitu mulia dan agungnya doa itu, Allah tidak akan menolak doa hamba-hambanya. Allah tidak ingin mengecewakan hamba-hambanya yang telah menjulurkan tangannya, mengangkat dua tangannya kepada Allah, memohon, minta, tentu dengan syarat telah memenuhi syarat-syarat dikabulkannya doa dan tak terdapat penghalang-penghalangnya, maka Allah insyaallah pasti mengabulkannya. Wajah fi sahih Muslim. Kemudian dalam hadis yang lainnya, hadis yang juga menunjukkan begitu mulia dan agungnya doa di sisi Allah, dan telah datang di dalam Sahih Muslim, sebutkan si nomor hadis oleh penulis, hadis nomor 2675, min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Berarti hadis ini hadis qudsi dan hadisnya hadis sahih. Jadi perlu diketahui oleh jamaah, tidak semua hadis qudsi itu secara sanad sahih. Ada juga orang-orang yang beratkan dengan riwayat yang dhaif, lalu diakuinya sebagai hadis qudsi, atau direkam oleh orang yang memang terkenal sebagai lemah hafalannya, maka hadisnya menjadi hadis yang lemah. Hadis qudsi jika dia sahih, maka dia menjadi hujjah. Jika dia lemah, apalagi jika ternyata hadis palsu yang disandarkan kepada Allah tapi tidak diketahui asal usulnya, maka tidak boleh dijadikan hujjah. Sedangkan hadis qudsi ini, apapun selagi dia sahih, tidak mesti mutawatir,
Mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak di setiap tingkatan generasi perawinya, yang mungkin mustahil mereka berdusta. Mustahil mereka berdusta. Apalagi di masa dahulu itu tidak ada WA, tidak ada WhatsApp, tidak ada telepon untuk bersepakat, ayo kita buat hadis agar viral, hadis palsu misalnya. Tidak mungkin, mustahil. Dan kalau seperti itu tentu lebih kuat lagi. Bahkan meskipun hanya hadis ahad itu di setiap tingkatan perawinya hanya diriwayatkan oleh satu orang saja. Selama orang-orang meriwayatkan orang-orang yang terpercaya, maka hadis yang sahih dan dijadikan hujjah. Baik, di hadis qudsi ini Allah berfirman, "Ana inda dhanni 'abdi bi." Saya sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku, kata Allah. Jadi kalau seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka kata Allah, saya pun itu berprasangka baik kepadanya. Kalau seorang hamba berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah pun sesuai dengan prasangka hamba tersebut. Misalnya seorang hamba mengatakan, aduh, Allah tak mungkinlah mengabulkan. Seperti itu pula. Tapi kalau dia yakin Allah itu Maha Pemurah, Allah Maha Kaya, takkan habis apa yang ada dari perbendaharaan kekayaannya, diberikan ke semua makhluknya, mulai dari awal dunia diciptakan sampai makhluk yang terakhir, Allah tak akan habis apa yang dimiliki. Yakin dengan itu, Allah akan kabulkan. Maka Allah pun sesuai dengan prasangka hambanya. Maka Allah katakan, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan saya bersamanya jika dia ingat kepadaku. Apa makna kalimat ini? Sebagian hamba ketika Allah berikan kesenangan lupa kepada Allah. Ketika susah, ketika Allah uji, baru ingat kepada Allah. Ini sebagian manusia, sebagian hamba seperti ini. Tapi Allah mengatakan, wa ana ma'hu idza dzakarani. Dan saya bersama hamba tersebut, pertolongannya, penjagaannya, semuanya, apabila dia selalu ingat kepada Allah. Jadi ingatnya tidak hanya ketika susah saja. Sehingga dalam beberapa hadis lain, barang siapa yang suka Allah mengingatnya atau memberikan pertolongan ketika dia susah, maka ingatlah Allah ketika dia senang. Atau kama qala. Lafaz hadisnya saya lupa ingat, tapi seperti itu. Barang siapa yang suka Allah, mengingatnya, Allah membantunya, Allah menolongnya ketika dia susah, maka ingatlah olehnya Allah, selalulah dia ingat Allah ketika Allah berikan kesenangan kepadanya. Maka ketika dia susah butuh pertolongan Allah, Allah pun akan berikan pertolongan kepadanya. Lalu penulis mengatakan pelajaran yang ketiga, ad-du'a'u naw'an. Doa itu ada dua jenis. Jadi doa itu tidak hanya meminta kepada ya Allah berilah aku rezeki, ya Allah berkailah hidupku, ya Allah berilah pertolongan. Itu doa betul. Tapi ternyata doa itu tidak itu saja. Para ulama menjelaskan doa itu ada dua jenis. Yang pertama doa ibadah. Doa ibadah. Doa dalam bentuk ibadah tertentu. Yang kedua doa masalah. Doa masalah. Doa yang langsung meminta kepada Allah. Ini doa masalah, meminta, langsung meminta kepada Allah. Wa yuradu bihi fil Qur'an hadza taratan wa hadza taratan ukhra. Dan yang dimaksud dengan doa di dalam Al-Qur'an, kalau kita misalnya membaca Al-Qur'an, kita temukan ada kalimat doa atau lafaz menjelaskan tentang doa, maka maksudnya kadang yang dimaksud adalah doa masalah, kadang yang dimaksudkan doa ibadah. Wa qad yuradu majmu'uhuma, dan kadang-kadang yang dimaksudkan keduanya. Jadi doa itu ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah, doa yang memang ibadah. Salat itu pada hakikatnya doa. Seseorang melaksanakan ibadah puasa, pada hakikatnya itu mengandung doa. Seseorang membaca Al-Quran, bersedekah, melaksanakan ibadah haji atau umrah dan sebagainya,
itu pada hakikatnya adalah doa. Kemudian ada doa masalah, yaitu seseorang langsung memohon, meminta kepada Allah dengan kata-kata, dengan lafaz, dengan doa. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa. Misalnya kalau kemarin 10 hari malam terakhir Ramadan, doa yang sering diucapkan di Rasulullah, doa tersebut, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doa, langsung mohon kepada Allah, mohon ampunan, dan itu doaul mas'alah. Di sini Syekh menjelaskan pengertian doanya. Kata beliau, fa doaul mas'alah huwa talabu ma yanfa'ud da'i. Doa masalah, doa yang langsung mengandung permintaan itu yaitu meminta apa yang bermanfaat untuk orang yang berdoa. Seorang berdoa, dia meminta sesuatu yang bermanfaat untuknya, atau meminta untuk dihilangkan suatu keburukan. Itu doaul masalah. Amma doaul ibadah, adapun doa ibadah, fahuwa tawassul ila Allah Ta'ala li husuli matlubi, yaitu mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dengan melaksanakan atau melakukan berbagai ketaatan kepada Allah. Au kaffi syarri anhu, atau agar dihilangkan atau dicegah keburukan darinya. Bagaimana caranya? Bi ikhlasil ibadati lahu wahdahu, yaitu dengan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Salatnya betul-betul ikhlas kepada Allah, puasanya, sedekahnya, semua amal-amal kebaikannya betul-betul ikhlas, dan itu yang dinamakan doa ibadah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan perkara yang sama. Kata Syekhul Islam, ad-du'a'u naw'an. Doa itu ada dua jenis, doa'u ibadah wa doa'u masalah. Nah, ini jadi antara ulama terdahulu yang menjelaskan dengan dua bagian ini. Dan semua doa ibadah, salat, zakat, puasa, baca Quran, haji, umrah dan seterusnya, itu juga di dalamnya terdapat doaul masalah. Kira-kira antum rajin salat 5 waktu ke masjid berjamaah, rajin membaca Al-Quran, rajin bersedekah, rajin berpuasa sunnah, apakah hanya menganggap itu aktivitas biasa saja karena sudah biasa rutinitas harian saja, atau karena mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah? Tentu semua yang melakukannya adalah ingin mengharapkan pahala dari Allah, dan itu tidak dikatakan tidak ikhlas. Yang tidak ikhlas itu kalau mengharapkannya dari selain Allah. Rajin bersedekah ingin mendapatkan satu manfaat dari manusia, masalahnya menjadi dikenal dan jadi mudah dan melakukan apapun. Nah, itu manfaat yang lain. Kalau itu tujuannya, maka tidak lagi ikhlas. Sedangkan doaul masalah itu di dalamnya terkandung doa ibadah yang dilakukan terkandung di dalamnya doaul masalah. Wa kullu doai masalah, dan juga sebaliknya, setiap doa masalah, doa yang langsung minta, dan itu juga adalah pada hakikatnya ibadah, karena berdoa itu juga ibadah. Doaul ibadah, saya ulangi, doaul ibadah yaitu ibadah dilakukan oleh seorang hamba, berbagai ibadah ketaatan, salat 5 waktu dan salat sunnahnya, puasa wajib dan puasa sunnahnya, sedekah wajib dan sedekah sunnahnya, kemudian haji, umur dan sebagainya, semua ketaatan, semua ibadah yang Allah syariatkan. Di dalamnya terdapat permintaan dan harapan, berharap Allah memberikan pahala, berharap Allah memberikan keberkahan hidupnya dengan taat pada Allah, berharap Allah memberikan berbagai pertolongan dan sebagainya, memberikan berbagai kemudahan. Itu kandungan, itu maknanya. Begitu juga sebaliknya, doaul masalah
Ketika seorang itu sering berdoa kepada Allah, tidaklah dia mendapatkan kesusahan, melainkan dia selalu mengikhlaskan doanya kepada Allah. Pertama kali yang dia ingat adalah Allah. Ketika Allah uji dia, yang dia ingat Allah. Dan itu juga adalah ibadah. Berdoa itu adalah ibadah, dan doa pun harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua hal itu dua hal yang tidak mungkin terpisah. Doa, masalah itu ibadah. Kemudian ibadah terkandung di dalamnya doa, masalah. Jadi dua hal yang tidak mungkin terpisah. Jam berapa masuk Isya? Masih lama? 2 menit lagi. 11 menit. Baik. Tadi saya kira begini 2. Baik. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Serulah Rabbmu, berdoalah, panggil Rabbmu tadarru'an wa khufyah, dengan penuh ketundukan dan khufyah, dengan suara yang ringan, yang kecil, tidak teriak-teriak, tidak keras-keras. Ini ayat ini di dalam terkandung adab berdoa. Salah satunya, doa itu harus didasarkan pada rasa tunduk, menghambakan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan khufyah. Khufyah itu secara bahasa sembunyi-sembunyi, maksudnya tidak keras-keras, tidak teriak-teriak. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, maka tidak perlu teriak-teriak dan keras-keras. Kemudian kata penulis, dan yang seperti ini banyak di dalam Al-Quran. Doa al-mas'alah banyak penjelasannya dalam Al-Quran, bahwasanya doa itu dalam terkandung ibadah, dan juga orang yang meminta kepada Allah dia harus ikhlas, harus mengikhlaskan permintaannya hanya kepada Allah. Tidak boleh dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah pun mengingatkan para sahabat, idza sa'alta fas'alillah, idza sta'anta fas'al billah. Jika engkau meminta kepada Allah, jika meminta, mintalah kepada Allah. Jika mohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus betul-betul mengikhlaskan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis menukilkan perkataan Imam Ibnu Qayyim, wa min anwa'i syirk, dan di antara bentuk kesyirikan, kata Imam Ibnu Qayyim, talabul hawaiji minal mayyit, jadi meminta kebutuhan kepada orang yang telah meninggal. Ini ada dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, menisbahkan diri kepada Islam tapi meminta apa yang dibutuhkannya, baik itu meminta kebutuhan untuk kehidupan dunia, kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat pada orang-orang sudah meninggal. Kata Imam Al-Qayyim, wa min anwa'i syirki talabul hawaiji minal mayyit, dan di antara bentuk kesyirikan yaitu meminta berbagai kebutuhan kepada orang-orang sudah meninggal, wal istighatsatu bih, dan memohon pertolongan, mohon diangkat musibah, meminta kepada orang yang sudah meninggal, wa tawajjuhu ilaih, dan menghadap kepadanya, bermunajat, berdoa. Wa hadza aslu syirkil alam, dan inilah asal kesyirikan di dunia ini, di alam ini, yaitu berlebih-lebihan kepada orang yang sudah meninggal, walaupun orang tersebut ada labelnya orang soleh. Bukankah awal kesyirikan yang terjadi di kaum Nabi Nuh itu karena mereka berlebih-lebih terhadap orang-orang soleh yang sudah meninggal? Ada label soleh tapi tidak boleh. Bayangkan saja, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu 10 abad, 1000 tahun, semuanya di atas tauhid. Dosa ada tapi syirik tidak ada. Ada pembunuhan,
ada hasad, ada dengki, ada yang lain-lain, dosa-dosa yang lain, tapi tidak ada kesyirikan. Semuanya di atas tauhid. Lalu mulailah iblis bersama bala tentaranya memanfaatkan kesempatan yang ada pada kaum Nabi Nuh. Ketika beberapa orang soleh mereka meninggal, dibisikkan ke hati tokoh-tokoh masyarakat yang masih hidup agar dibuatkan tanda, ditegakkan patung untuk mengingat kesolehan mereka, mengingatkan pada orang itu. Tujuannya itu awalnya. Nah, ini si fulan, ini orang soleh, dahulu di masa hidupnya biasa duduk di masjid ini, di sini nih, selalu di situ beribadah, berzikir dan semuanya selalu di situ. Di tempat lain, sudut lain dibuatkan juga si fulan. Awalnya dahulu kata mereka sekedar untuk mengingatkan, sebagai motivasi, teringat. Seiring dengan perjalanan waktu, generasi ke generasi tiada, sampai berlalu semua generasi yang mengetahui persis tujuan awalnya untuk apa patung-patung tersebut. Lalu syaitan pun membisikkan agar patung-patung tersebut pun dimuliakan. Itu awalnya, berlebihan terhadap orang-orang soleh. Terjadilah kesyirikan. Mulailah mereka mengibadahinya, mengagungkannya berlebihan, meminta keberkahan, tabarruk di situ, meminta berbagai kebaikan, kebutuhan dunia, memohon agar dijauhkan berbagai keburukan. Terjadi kesyirikan, dan Allah utus Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Wahada, kata Imam Al-Qayyim, wahada aslu syirkil alam, fa innal mayyita qad inqata'a amaluhu. Sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu sungguh terputus amalnya, dia tidak akan mampu berbuat apa-apa lagi. Wa huwa la yamliku li nafsihi naf'an wala darran, dia saja tidak memiliki untuk dirinya manfaat, tidak mampu mendatangkan manfaat kebaikan, dan tidak mampu pula menolak keburukan untuk dirinya. Fadlan amman istaghatha bihi aw sa'alahu ay yashfa'a lahu ila Allah. Maka bagaimana pula dengan orang yang beristighosah kepadanya? Tentu dia pun tak akan sanggup, orang yang meninggal ini tidak akan sanggup menolongnya atau mengangkat keburukan darinya. Begitu juga orang yang meminta kepadanya agar orang yang sudah meninggal ini memberi syafaat, tidak akan sanggup. Nah, ini 6 pelajaran yang disimpulkan oleh Syekh dari hadis yang pertama ini di malam ini. Kita beralih ke hadis berikutnya. Hadis 1355 di dalam kitab Tawdihul Ahkam. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dan dari Anas radhiyallahu anhu beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u bainal adhan wal iqamati la yurad. Doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah, jadi berdoa di antara azan dan iqamah, la yurad, tidak akan ditolak. Akhrajahu An-Nasa'i wa ghairuhu wa sahahahu Ibnu Hibban wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, dan dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Jadi dalam hadis ini disebutkan waktu yang, salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu antara azan dan iqamah, dan tidak disebutkan salat apa. Berarti di setiap waktu salat 5 waktu, kapan saja. Setelah azan yang menunjukkan masuk waktu Isya sampai menjelang iqamah, itu mustajab. Kemudian subuh, di azan pagi, azan subuh sampai menjelang iqamah, itu juga mustajab. Begitu juga dengan salat-salat 5 waktu yang lainnya, zuhur, asar, maghrib, isya, antara adzan dan iqamahnya, kata Rasulullah, itu adalah waktu yang tidak akan ditolak doa. Pelajaran yang diambil dari hadis ini, kata penulis, al-haditsu fihi al-hathu 'ala du'a. Hadis ini di dalamnya terdapat anjuran atau motivasi untuk berdoa.
wa su'alillahi ta'ala hajatil 'abdi wa matalibi, dan juga anjuran untuk minta kepada Allah kebutuhan-kebutuhan seorang hamba dan apa yang diinginkannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian. Allah juga berfirman di dalam hadis kursi, man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa'utihi wa man yastaghfiruni faghfir lahu. Allah berfirman dalam hadis kursi, hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan apa yang dimintanya. Dan barang siapa yang mohon ampunan kepadaku maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Kemudian pelajaran yang kedua, wajadullul hadis. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya ma bainal adzani wal iqamati waqtun fadilun yustajabu fihi doa. Ada waktu yang utama untuk berdoa, di mana doa jika dipanjatkan kepada Allah di antara azan dan iqamah maka dikabulkan doa tersebut. Wa yusma'u fihi nida, dan seruan seorang hamba Allah dengarkan. Fayanbaghi ikhtinamuhu wa su'alullah ta'ala fi, maka sudah sepatutnya seorang mukmin itu betul-betul memanfaatkan waktu yang mulia tersebut, waktu yang mustajab, dan meminta kepada Allah pada waktu-waktu yang mustajab tersebut. La'allahu ayyastajiba li'abdihi da'watan la yashqa ba'daha abadan. Semoga Allah mengabulkan hambanya doa yang dia tidak akan merugi sesudahnya selamanya. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, sudah masuk Isya? Baik, silakan azan dikumandangkan. Setelah azan insyaallah kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan pelajaran yang ketiga dari hadis, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, kata penulis, al-hikmatu min al-hikmatu fi istijabati ad-du'a fi hadzal waqti wallahu a'lam. Hikmah kenapa doa pada waktu ini, yaitu antara azan dan iqamah, dikabulkan, wallahu a'lam. Annal insana madama yantaziru shalah fahuwa fi shalah, bahwasanya seseorang itu selama dia menunggu salat, bukankah setelah azan seorang itu menunggu iqamah dan dia menunggu salat pada hakikatnya? Maka ada beberapa hadis lain yang menjelaskan bahwasanya seorang hamba yang menunggu salat fahuwa fi shalah, maka pada hakikatnya dia dalam keadaan salat, pahalanya seperti orang yang sedang salat. Wassalatu mautinu istijabati doa, dan salat itu sendiri adalah tempat dan waktu dikabulkannya doa. Li'anna al-'abda yunaji rabbahu fiha, karena seorang hamba itu ketika itu bermunajat kepada Rabbnya. Maka ketika ada orang yang menunggu iqamah dikumandangkan lalu dia manfaatkan untuk berdoa kepada Allah, maka itulah salah satu alasannya kenapa doanya tidak ditolak, karena dia bermunajat kepada Allah ketika dia sedang menunggu salat yang pada hakikatnya dia itu berada dalam amalan yang pahalanya seperti pahala salat, sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat atau yang terakhir dari hadis ini, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ad-du'a'u fi akhir as-salati qabla al-khuruj minha mashru'un bis sunnatil mustafidah. Doa atau berdoa di akhir salat sebelum salam, sebelum keluar dari salat, itu disyariatkan berdasarkan sunnah yang banyak, dalil dari sunnah. Salah satunya berdoa dari berlindung, dalam doa berlindung dari 3 keburukan. Doa dari fitnah kubur, doa dari fitnah Masih Dajjal, doa dari fitnah kehidupan dan kematian. Sebagian ulama mengatakan boleh doa yang lainnya, tapi itu ketika salat
sendiri, salat sunat. Kalau salat berjamaah, salat fardu, ya sesuai dengan waktu yang tersedia. Ketika imam baca tasyahud akhir, lalu beliau lanjutkan dengan doa berlindung dari fitnah kehidupan dunia dan kematian, fitnah dari kubur, fitnah dari dajjal, lalu dia salam, maka makmum harus juga ikut salam. Tidak mungkin, oh kan disunahkan memperbanyak doa di akhir salat. Imam sudah salam, dia masih saja memperpanjang doanya, maka ini tidak tepat. Kata Syekhul Islam, berdoa di akhir salat sebelum al-khuruj, sebelum keluar dari salat, sebelum salam tentunya, maka itu disyariatkan berdasarkan sunnah yang banyak. Wa ijma'il muslimin, dan kesepakatan kaum muslimin, terutama kesepakatan ahlul ilminya, ulamanya. Wa amatul adiyah al-muta'alliqati bis salat, al-muta'alliqati bis salat, kata Syekhul Islam, dan pada umumnya doa-doa yang berkaitan dengan salat, berhubungan dengan salat, innama fa'alaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha, Nabi itu melakukannya pada waktu itu, yaitu di akhir salatnya. Wa amara biha fiha, dan Rasulullah merintahkannya pada waktu itu. Wa huwa laiku bihalil musalli al-muqbili ala rabbih yunaji, dan itu al-laik, yaitu yang layak, pantas bagi kondisi keadaan orang yang salat, yang menghadap kepada Allahnya ketika dia bermunajat kepada Allah. Nah, ini dibawakan perkataan Syekhul Islam ini ingin menjelaskan bahwasanya doa yang mustajab itu salah satunya ketika salat. Dan apa hubungannya antara adzan dan iqamah itu juga tidak ditolak, karena seorang yang menunggu salat itu bagaikan salat. Nah, ketika dia berdoa, maka Allah pun tidak menolak doanya, sama halnya seperti seorang yang ketika salat, betul-betul salat, lalu dia berdoa kepada Allah, maka Allah pun tidak akan menolak doanya. Nah, ini pelajaran yang terakhir dari hadis ini. Kita sudah baca total semuanya, sebenarnya itu ada 4 hadis. Ada 4 hadis. Yang pertama, ad-du'a huwal ibadah. Kemudian ad-du'a mukhul ibadah. Kemudian laisa syai'un akrama Allahi minad du'a. Kemudian yang ketiga, hadis yang ini. Hadis ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Berarti 4 hadis sebenarnya yang sudah kita baca, tapi hadis yang pertama, kedua, ketiga tadi disyarahkan dalam satu syarah oleh penulis kitab Tuhadul Ahkam. Kemudian hadis yang berikutnya syarah yang baru saja kita baca. Baik, sampai di sini materi kajian kita. Masih tersisa beberapa hadis dari kitab Bulughul Maram ini. Mungkin butuh 2, 3 atau 4 pertemuan, 3 pertemuan ke depan selesai kita baca Kitabul Jami' dari kitab Bulughul Maram. Nanti kita pertimbangkan kitab apa lagi yang akan kita baca. Baik, sampai di sini materi kita malam hari ini. Mungkin waktu tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab, 1-2 pertanyaan saja, silahkan. Silahkan jika ada pertanyaan. Pertanyaan? Baik. Ya. Ya. Baik. Baik, pertanyaan dari seorang ikhwah kita, bahwasanya mengucapkan salam, bukankah itu doa? Tapi bagaimana dengan kebiasaan orang-orang negeri kita yang memanjangkan apa yang semestinya tidak dipanjangkan? Assalamualaikum, padahal kan tulisnya assalamualaikum, dibaca assalamualaikum. Nah, apakah ini merusak makna dan sebagainya? Jika ini perkara yang memang tidak ditujukan untuk merusak makna, tapi sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan, walaupun sebaiknya tentu kebiasaannya itu kalau memang tahu itu salah kan dirubah. Maka para ulama mengatakan tidak merusak makna, dan apalagi itu juga bukan di dalam salat.
hanya dalam ucapan sehari-hari. Dan biasa juga di dalam bahasa Arab, dalam ucapan sehari-hari itu kadang orang Arab ada lahja, dialek-dialek tertentu, itu kadang ada huruf yang dihilangkan atau huruf yang berubah pengucapannya, ada yang seperti itu. Nah, itu tidak mengapa, tapi tentu lebih baik jika sesuai dengan pengucapan yang assalamualaikum. Kalau assalamualaikum orang Indonesia kan biasa seperti itu, assalamualaikum. Nah, tapi itu tidak merusak jika memang tidak diniatkan untuk merusaknya, tapi kadang spontan sudah terbiasa, orang-orang sehari-hari biasa seperti itu, maka itu tidak apa-apa ya. Tapi yang sudah tahu seperti antum-antum ini sudah tahu, maka ucapkan salam sebagaimana mestinya, assalamualaikum. Nah, begitu saja sudah cukup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau dipanjangkan hal yang tidak panjang, maka dengan sengaja, padahal itu tahu salah, itu lain lagi hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silahkan yang lainnya. Tambahan sedikit faedah berkaitan dengan salam. Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada Anas bin Malik. Kata Rasulullah, "Idza dakhalta ala ahli baitik," jika engkau masuk ke keluargamu, ke rumahmu, menemui keluargamu, fasallim alaihim, maka ucapkan salam kepada mereka. Takun alaika wa alaihimul barakah, maka barokahnya itu untuk kamu dan untuk mereka. Doa keberkahan, karena di dalamnya doa keberkahan, berkahnya untukmu dan untuk mereka. Nah, ini nasihat Rasulullah kepada Anas. Anas masih anak-anak ketika itu. Kalau masuk ke rumah, ucapkan salam, kata Rasulullah. Keberkahannya itu untuk kamu, kembali kepada kamu dan juga kepada keluargamu. Kalau engkau diberkahi, keluargamu diberkahi, ya manfaat dan kemaslahatnya untuk orang yang mengucapkan salam dan keluarganya juga. Nah, itu salah satu nasihat Rasulullah. Jangan lupa kalau masuk ke rumah, biasakan ucapkan salam untuk keluarga dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan yang lain. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai sini kajian kita. Sampai bertemu kembali di bulan depan insyaallah. Semoga Allah limpahkan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita kembali bertemu di rumah Allah yang mulia ini, di majelis yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.